Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Pinpu Rizky Reda Putri dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Baik, untuk materi hari ini, di video kali ini kita akan membahas mengenai pasar. Ya, apa itu pasar, fungsinya seperti apa, jenis-jenis pasar, dan lain sebagainya. Baik, langsung saja masuk kepada materi pasar. Ya. Dimulai dari definisi terlebih dahulu ya, pengertian dan fungsi pasar. Pasar diartikan sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual. Pasar dapat terbentuk di mana saja, kapan saja, di dalam bis, terminal, halte, dan lain-lain. Bahkan transaksi jual beli juga bisa terjadi melalui online, lewat TV, radio, internet, ya, surat menyurat, dan lain sebagainya. Pasar sebagai tempat transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli dapat terbentuk dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya penjual, adanya pembeli, tersedianya barang yang diperjualbelikan, serta terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Itu adalah syarat-syarat terbentuknya sebuah pasar. Nah, fungsi pasar sendiri ada 3. Yang pertama yaitu fungsi distribusi, berfungsi mendekatkan jarak antara konsumen dan produsen dalam melaksanakan transaksi. Pasar memiliki fungsi distribusi, menyalurkan barang-barang hasil produksi kepada konsumen. Kemudian fungsi pembentukan harga. Jadi sebelum terjadi transaksi jual beli, terlebih dahulu dilakukan proses tawar-menawar, ya, sehingga diperoleh kesepakatan harga antara pembeli dan penjual. Kemudian dalam proses tawar-menawar itulah keinginan kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual digabungkan untuk menentukan kesepakatan harga atau disebut sebagai harga pasar. Ya, fungsi promosi. Pasar merupakan sarana yang paling tepat untuk ajang promosi karena di sana banyak pengunjung, ya, banyak dikunjungi para pembeli, dan pelaksanaan promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara, ya, misalnya kalau yang manual biasanya spanduk, leaflet, brosur, dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang secara online juga banyak sekali di sosial media dan lain sebagainya untuk media promosi. Bentuk-bentuk pasar. Nah, kalau kita lihat bentuk-bentuk pasar, kita bagi menjadi 5 klasifikasi. Yang pertama, menurut sifat atau wujud barang dan cara penyerahannya. Yang kedua, menurut luas wilayah kegiatan. Yang ketiga, menurut organisasi pasar atau hubungan antara pembeli dan penjual. Yang keempat, menurut waktu penyelenggara. Yang kelima, menurut jenis barang yang diperjualbelikan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, bentuk pasar menurut sifat wujud barang dan cara penyerahannya. Nah, ada pasar konkret, ada pasar abstrak. Maksudnya pasar konkret itu barang yang diperjualbelikan itu benar-benar ada dan penjual dan pembeli itu bertemu secara langsung, ya, ada fisiknya gitu. Tapi kalau abstrak, barang yang diperjualbelikan itu tidak tersedia secara langsung dan antara penjual dan pembeli pun tidak bertemu secara langsung. Mungkin seperti sekarang online, ya, semua transaksi jual beli online itu termasuk pasar yang abstrak. Kemudian yang kedua, menurut luas wilayah kegiatannya. Yang pertama ada pasar regional, ya, ini daerah pemasarannya hanya pada wilayah tertentu. Pasar internasional mencakup kawasan dunia, lokal hanya di daerah pemasarannya saja. Kemudian nasional mencakup sebuah wilayah negara, begitu ya. Kemudian yang ketiga, bentuk pasar menurut organisasi pasar atau hubungan antara pembeli dan penjual. Ya, yang pertama pasar persaingan sempurna, ya, adalah pasar yang terdapat banyak penjual dan pembeli sehingga harga tidak bisa ditentukan oleh masing-masing penjual pembeli. Ciri-cirinya, penjual pembeli itu bisa masuk secara bebas, kemudian pengetahuan penjual pembeli tentang pasar itu sangat sempurna, penjual dan pembelinya sangat banyak, barang yang diperjualbelikan itu biasanya sifatnya homogen atau sama, ya. Jadi dia nggak bermacam-macam, homogen. Kemudian yang B, pasar persaingan tidak sempurna, ya, adalah pasar di mana jumlah pembeli lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penjualnya, sehingga pasar dikuasai oleh penjual, gitu. Jadi penjual yang bisa mengontrol harga dan lain sebagainya. Ciri-cirinya, ada hambatan untuk memasuki pasar, pengetahuan pembeli tentang pasar terbatas, jumlah penjualnya sedikit, barang yang diperjualbelikannya macam-macam atau heterogen. Nah, kemudian ada beberapa contoh bentuk pasar yang termasuk persaingan tidak sempurna. Ada monopoli, duopoli, oligopoli, dan monopolistik. Mungkin nanti ada juga monopsoni, ya. Yang pertama, pasar monopoli. Pasar yang dikuasai sepenuhnya oleh penjual. Penjualnya hanya ada satu. Jadi,
memang produk itu hanya dijual oleh perusahaan tersebut gitu ya. Contohnya PLN. Di Indonesia itu untuk listrik memang masih hanya PLN yang bisa menyediakan listrik gitu ya. Ciri-ciri pasar monopoli itu terdapat hanya satu penjual tapi banyak pembeli, harga ditentukan sepihak oleh penjual. Kalau PLN kan menentukan tarif listrik oleh pemerintah, kemudian tidak ada barang lain yang dapat menggantikan barang yang diperjualbelikan tersebut. Sebenarnya kalau secara listrik masih ada diesel ataupun bisa bangun pembangkit sendiri, tapi itu tidak bisa dijangkau oleh penduduk yang awam ya, jadi manusia-manusia atau orang-orang atau warga negara yang umum gitu. Jadi harus orang yang punya modal besar dan lain sebagainya. Ada halangan yang kuat bagi penjual baru untuk masuk ke dalam pasar tersebut. Itu monopoli. Ya, ada beberapa hambatan yang sering terjadi pada pasar monopoli. Yang pertama, penetapan harga serendah mungkin, adanya kepemilikan terhadap hak paten, pengawasan yang ketat terhadap agen pemasaran, adanya skala ekonomi sangat besar, memiliki sumber daya yang unik. Kemudian penyebab timbulnya pasar monopoli yang pertama ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang, penggabungan dari berbagai perusahaan, adanya hak cipta atau hak paten dari atas hasil karya seseorang diberikan kepada sebuah perusahaan. Oke, yang kedua pasar duopoli, di mana penawaran suatu barang dikuasai oleh dua perusahaan, ya duopoli. Yang contohnya penawaran minyak lumas yang dikuasai oleh Caltex dan Pertamina. Ciri-cirinya terdapat dua penjual dan banyak pembeli, harga ditentukan secara sepihak oleh kedua penjual tadi dengan kesepakatan maupun tidak. Next, pasar oligopoli adalah pasar di mana beberapa perusahaan menguasai penawaran satu jenis barang. Beberapa perusahaan yang menguasai pasar ini saling mempengaruhi satu sama lain. Ciri-cirinya yang pertama, terdapat banyak pembeli di pasar, tapi hanya ada beberapa penjual. Kalau tadi monopoli 1, duopoli 2, oligopoli ini ada beberapa penjual, tapi tidak sebanding dengan pembelinya. Lebih jauh banyak pembelinya dibanding penjualnya. Produk yang dijual bersifat homogen dan bisa juga berbeda, namun memenuhi standar mutu. Terdapat hambatan untuk memasuki pasar bagi perusahaan baru, adanya saling ketergantungan, serta penggunaan iklan yang sangat intensif. Next, pasar monopolistik. Suatu struktur pasar di mana terdapat banyak produsen yang menjual produk yang sama, tetapi dengan berbagai macam variasi. Ya, ciri-cirinya terdapat banyak produsen, produk yang dijual belikan homogen, tapi variasinya yang banyak. Contohnya, pasar air mineral. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, air mineral merek manapun itu fungsinya sama, rasanya kurang lebih sama, tapi dia punya brand yang macam-macam gitu ya. Punya ciri khasnya sendiri, kualitasnya sendiri gitu ya. Contoh lain ada sepatu olahraga misalnya, itu juga seperti itu kurang lebih. Fungsinya sama, tapi model-modelnya beda-beda gitu ya. Itu adalah pasar monopolistik. Dan yang terakhir ada pasar monopsoni, terdapat banyak penjual dan pembelinya hanya tunggal. Nah, bisa dibilang pasar ini dikuasai oleh satu pihak konsumen atau pembeli. Nah, kebalik nih dari monopoli. Monopoli kan dikuasai oleh penjual, kalau monopsoni dikuasai oleh pembeli. Ciri-ciri pembeli menjadi pihak sentral yang menentukan harga, barang yang beredar berfokus pada bahan mentah, terdapat satu pembeli atau konsumen saja. Ini biasanya banyak terjadi di pertanian-pertanian, produk-produk pertanian ya. Oke, ada satu lagi pasar oligopsoni. Di dalamnya terdapat dua atau lebih pembeli, umumnya pelaku usaha, yang menguasai pasar dalam penerimaan pasokan. Ya, ciri-cirinya terdapat beberapa pembeli, umumnya pembeli adalah distributor, produknya biasanya bahan mentah, harga produknya stabil, jenis barang sedikit, dan pendapatannya merata. Oke, yang keempat, bentuk pasar berdasarkan waktu penyelenggaraannya. Ada pasar harian, ya pasar mingguan, pasar bulanan, dan tahunan tergantung kapan biasanya suatu pasar itu terselenggara. Dan yang terakhir, menurut jenis barang yang diperjualbelikan, ada pasar barang distribusi, ada pasar barang konsumsi. Kalau distribusi itu pasar yang menjual faktor-faktor produksi, jadi dia tidak menjual produk hasil akhir, tapi dia menjual faktor-faktor produksi. Misalnya pasar bursa tenaga kerja, pasar modal, pasar mesin-mesin produksi, dan lain sebagainya. Tapi kalau barang konsumsi, pasar yang menjual barang-barang secara langsung dapat dikonsumsi atau dipakai. Contohnya ada pasar buah, ada pasar ikan, pasar pakaian, dan lain sebagainya. Ini pasar pada umumnya, gitu ya. Baik, untuk materi mengenai pasar, demikian terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan melalui kolom komentar maupun melalui grup WhatsApp. Ya, demikian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.